Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa-apa ya, hanya ingin silaturahim aja sebenarnya, hanya ingin silaturahim aja. Mengingat mungkin kemarin saya pernah sempat menggemparkan emak-emak seluruh jagat medsos ya. Kejadian kemarin itu memang sesuatu yang hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang berkehendak, tidak ada kuasa kita gitu, karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita satu hari kemudian, satu menit kemudian, nggak tahu. Hikmahnya pasti banyak. Hikmahnya ibu-ibu saya ingin sharing. Pertama mungkin menguatkan iman kita bahwa apapun yang menimpa kita itu benar-benar bukan kuasa kita gitu. Saya nggak pernah terbersit sedikit pun akan kejadian seperti ini. Kayak kita harus beriman kepada takdir Allah. Kedua, hikmahnya adalah bahwa pelajaran berharga. Tidak boleh ada rasa memiliki terhadap apapun, termasuk terhadap anak kita. Kenapa kita bisa panik? Kenapa bisa histeris? Karena kita merasa memiliki. Tatkala kita ada perasaan, ya udah, Allah sedang menakdirkan kita dan anak kita seperti ini, kita ridhokan saja, pasrahkan kepada pemiliknya. Allah lebih maha menjaga, Allah maha tahu yang terbaik untuk diri kita, maka insya Allah itu lebih tenang gitu. Karena semeronta apapun tetap di luar kendali kita. Ternyata kemarin itu Allah mengajarkan saya untuk tidak ada kemelekatan terhadap anak-anak, karena memang kemelekatan saya paling besar tuh mungkin anak-anak, banget merasa banget sayang, merasa memiliki, merasa banyak berharap gitu. Ternyata mungkin Allah sedang mengajarkan ilmu itu gitu ke saya, bahwa ya udah, anak kita itu kalaupun Allah mau ambil, mau gimana ini haknya Allah, bukan milik kita. Tuh, dan hikmah yang berikutnya adalah bahwa kita sebagai orang tua gak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak, walaupun itu menurut kita adalah hal yang baik. Tuh. Mungkin zamannya berbeda dengan zaman kita dulu ya ibu-ibu. Di saat dulu kan pemaksaan itu masih boleh-boleh saja dan tidak jadi masalah dulu. Kita dulu semua kalau disuruh sekolah ya sampai dimarahi, sampai di gimana, kan hak orang tua kita dan nggak ada pilihan lain bagi anak kecuali nurut gitu kan. Dulu mah kan gitu, jarang sekali anak nggak mau sekolah itu, kecuali kalau udah sakit parah gitu kan. Kalau sekarang kan ada bab lain gitu, kita harus memahami juga psikologis anak, harus memahami karakter, apalagi sekarang kan ada kajian-kajiannya ya, ada keilmuannya, ada stipin gitu. Kalau dulu kan dipaksa aja gitu nurut ya, kita ngerti nggak ngerti harus nurut sama orang tua. Jadi kalau sekarang orang tua itu tidak bisa memaksakan apapun kepada orang tua, walaupun itu hal yang baik. Perlu banget ilmu, perlu banget penyesuaian terhadap karakter anak. Jadi hal yang saya lakukan kan hal yang lumrah sebagai orang tua, menyuruh ke pondok. Ternyata kan penerimaan anak itu karena psikologisnya berbeda, mungkin saat itu dia moodnya berbeda. Kita ternyata mungkin cara kita akhirnya membuat suatu tidak nyamanan gitu pada anak. Itu perlu banget para ibu, para orang tua itu banyak belajar lagi terhadap karakter kepribadian anak. Itu PR saya itu ya. Kemudian hikmahnya lagi ibu-ibu, banyak-banyak beristighfar aja gitu. Kalau ke saya mah beristighfar. Kenapa? Setiap persoalan, setiap ujian yang hadir itu bisa jadi itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bisa jadi masalah yang hadir lewat anak, lewat suami, atau lewat apapun gitu.
itu sesungguhnya Allah sedang mendohirkan atau menyatakan, mewujudkan dari dosa-dosa kita sebelumnya. Kenapa kita dibikin repot ya, dibikin pusing dengan persoalan ini? Mungkin Allah sebenarnya sedang menegur dosa kita gitu lewat cara ini. Itu ya, sudah berapa ya? Saya nggak catat tuh. Ini ngalir aja ya, ngobrol, nggak niat ngomong ini. Kemudian berikutnya hikmah yang saya petik itu bahwa apapun yang terjadi, sepahit apapun, harus yakin itu terbaik gitu. Pahit sih, tapi tumbuhkanlah keyakinan ini baik pasti buat kita. Sama seperti kita minum obat, pahit sih, tapi yakinlah bahwa dengan obat pahit ini kita akan sembuh gitu. Ya kemarin tuh dengan kesemrawutan pikiran, alhamdulillah ada titik kesadaran ke arah situ bahwa ya mangalah ya Allah, terserah Engkau gitu. Pasti di balik ini Allah memberikan yang terbaik gitu. Jadi kalau terus ditumbuhkan ke husnuzon itu terhadap Allah, insya Allah kita lebih kuat loh. Nggak termakan dengan pikiran-pikiran negatif, dengan ketakutan-ketakutan, dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Maka nanti kita diberi kekuatan, diberikan ketenangan, energinya akan lebih positif. Kalau doa mungkin akan yang baik-baik aja gitu. Ya itu mungkin salah satu jawaban kenapa saat itu saya bisa tenang gitu. Dan hikmah berikutnya bahwa insya Allah lah pertolongan Allah itu selalu ada, walaupun di titik-titik nadir kita. Di saat bayangkan anak sehari semalam nggak ada, anak gadis itu kan udah level kecemasannya tuh udah gimana ya Bu? Sehari semalam itu kalau dibawa pergi sama penculik lah katakan, udah kemana gitu ya. Kalau ibarat kasarnya udah diapain gitu, udah kayak gimana hancurnya. Makanya pas menjelang pagi itu kan orang makin panik karena ya segala yang buruk itu kan bisa terjadi di pagi hari. Tapi alhamdulillahnya juga akhirnya tidak terjadi. Alhamdulillah hikmahnya lagi saya jadi banyak saudara nih, kemana-mana sekarang banyak yang kenalin gitu, banyak yang senyum, ke pasar banyak yang kenalin, yang tadinya nggak terlalu nyapa sekarang menyapa gitu. Itu cara Allah biar saya sekarang banyak saudara gitu, banyak yang mendoakan, akhirnya banyak yang jadi waprian, Masya Allah, hatur nuhun, terima kasih. Umi, dengan cara mana apakah pola didik Umi ke anak-anak jadi berubah, jadi lebih protek? Bagus pertanyaannya. Pola didik Umi ke anak-anak jadi berubah, jadi lebih protek gitu. Ya, tapi kalau perasaan Umi ya, Neng nggak tahu sih. Lebih lembut, lebih mencurahkan lagi gitu, banyak perhatian gitu. Jadi ada evaluasi lah kan, setidaknya kita evaluasi sebagai ibu kayak gimana, mungkin sosok kita mungkin di mata anak masih banyak kekurangan gitu. Makanya lebih banyak mendengar sekarang semua gitu. Walaupun ada beberapa anak yang cemburu gitu ya, karena Umi kelihatan banyak meluk ini. Rasa berharga anak itu gitu loh, hikmahnya. Anak tuh ternyata satu orang, satu karakter, satu nilai, satu keberhargaan, satu fokus, dan satu tuntutan bagi kita untuk memperhatikan dia. Jadi nggak bisa disamaratakan ternyata. Kan tadinya mungkin kita samalah, pokoknya anak saya harus begini gitu, semua begini ya, jam segini begini, semua harus begini gitu. Dalam perlakuan misalnya sama, ternyata nggak bisa sama. Itu hikmahnya, ternyata nggak bisa sama.
yang ini maunya didengar, yang ini maunya dibelai, yang ini maunya misalkan diajak ngobrol gitu. Jadi macam-macam. Ternyata ada yang lebay, ada yang tangguh anak itu. Nah setelah kemarin lihat Stephen, Sapa, kemudian juga Umi akhirnya ya mengevaluasi. Jadi ternyata setiap anak itu unik bener gitu. Nggak bisa disamakan. Yang ini mah senengnya dipuji, yang ini mah senengnya dilebay-lebayin gitu dengan kata-kata cinta. Yang ini mah senengnya diapresiasi. Jadi macam-macam. Itulah ibu-ibu tuh harus hebat, harus pintar, harus banyak belajar lagi, Bu. Dan kalau overprotect ya ada ketakutan gitu. Jadi sekarang begini, kalau saya mengecewakan anak, ada ketakutan nanti anak membuat suatu pemberontakan gitu. Takut apa yang dinilai oleh kita baik, kalau dulu kan pokoknya ini yang menurut saya baik gitu. Ternyata kan anak tidak menerima. Nah kalau dulu mah nggak mau tahu, sekarang mah harus dikomunikasikan. Kamu maunya apa? Bios teu pamikir gitu. Termasuk misalkan dalam hal berangkat belajar, mau ngaji gitu, dia nyaman nggak? Kalau dia nggak mau, kita dengar kenapa nggak mau gitu. Dalam hal uang misalnya, kita kasih uang cukup nggak? Cukup. Kalau nggak cukup ditanyain misalnya. Jangan sampai kita saklek, pokoknya harus cukup misalkan. Atau mau jajan nggak boleh, nggak, harus kita dengar gitu. Itulah ibu-ibu ekstra sabar lagi. Mudah-mudahan perjuangan kita mendidik anak-anak, menemani mereka menjadi jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar bareng-bareng. Kalau ibu-ibu banyak konsentrasi lain, mulai kurangi deh konsentrasi ibu-ibunya, bisnis atau apapun kegiatan. Coba deh lebih banyakin fokus ke anak-anak, karena anak-anak juga butuh banget ekstra perhatian kita, sehingga minimalisirlah ibu-ibu tuh terlalu banyak fokus, akhirnya ke anaknya nggak keurus, atau jadi temperamental gara-gara terlalu banyak beban. Nah buat bapak-bapak, kalau bisa saya ngasih saran, berilah keleluasaan, ketenangan buat emak-emak ya. Jangan dibebani terlalu banyak gitu. Kalau emak-emak banyak anak itu terutama ya, jangan sampai emak-emak itu terlalu banyak pikiran, memikirkan resiko, memikirkan nafkah, memikirkan dapur, memikirkan utang. Jadi kasihan gitu. Kapasitas perempuan itu kan tidak seluas laki-laki. Kapasitasnya, dia punya kapasitas domestik di rumah, anak-anak, ngurus suami, dapur, itu mereka wilayahnya, wilayah nyamannya. Jadi kalau akhirnya diberi beban terlalu banyak, itu yang kena dampak pasti seluruh anggota keluarga. Atur nuhun ibu-ibu sadayana, tos ningali live abdi anu seperti ini. Mudah-mudahan aya manfaatna. Nah, ditutupnya.